Halo para penggemar Suyanto.id, selamat pagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Saya mengatakan selamat pagi, namun Anda mungkin melihatnya siang atau sore, tidak apalah. Karena kita bicara saat ini adalah pagi-pagi setelah subuh jam 5 sudah mulai berbicara. Nah, kita kali ini bersama narasumber kita yang sudah beken, yaitu Profesor Dr. Ali Saukah. Beliau adalah profesor yang dulunya di Universitas Malang dan sekarang hijrah ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini kita akan berbicara mengenai learning loss yang banyak dibicarakan orang dan banyak dikhawatirkan para ahli dan para praktisi. Nah, namun demikian, sebelum Anda melanjutkan diskusi dengan Profesor Ali Saukah dengan kita, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, ini adalah episode 1. Kita akan memulai episode 1 ini dengan tajuk Learning Loss. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, baik-baik ya, sehat yang penting. Alhamdulillah Pak Ali. Ya, Pak Ali, kita kan dilematis. Di satu sisi kita cemas terhadap kualitas pendidikan, di satu sisi cemas terhadap COVID, dan di sisi lain dalam konteks kualitas itu kita cemas terhadap adanya learning loss. Pak Ali kan baru saja nulis konsep persoalan learning loss, bukan konsep maksud saya, yaitu suatu artikel yang mencerahkan di kompas.id, saya kira di Kompas Digital Paper itu. Apa motivasi utama Pak Ali bahwa menyajikan sebuah fenomena yang dicemaskan oleh seluruh dunia, adanya learning loss dari generasi kita, Pak Ali? Ya, baik Pak Yanto. Memang betul 2 hari yang lalu, tanggalnya 28 ya, terbit tulisan opini saya tentang learning loss ya. Judulnya itu menghitung kerugian belajar. Ya. Jadi kalau Yanto kan ekonomis ya, bidangnya. Ya, betul. Nah, kalau dalam bidang ekonomi kan yang namanya loss itu kan biasa, istilah loss. Ya. Kerugian, rugi, untung rugi. Ya. Loss and profit atau apa namanya itu. Tapi dalam pendidikan itu kan jarang ada istilah loss itu. Baru masa pandemi ini ada istilah apa? Kalau semula kan saya pikir loss ini kehilangan, yang hilang apanya? Hilang itu waktunya atau hilang itu mutunya. Tapi kemudian kalau analog dengan ekonomi ya loss itu ya kerugian. Ya. Ya artinya learning loss itu ya kerugian belajar gitu. Nah, saya itu sebetulnya tidak berniat untuk menulis ini, tapi di mana-mana itu kan sekarang yang saya lihat, yang saya amati, yang saya rasakan, teman serumah saya itu bicaranya itu luring, kapan luring dan seterusnya. Ya. Jadi padahal pandemi itu kan masih di sekitar kita, jadi tidak belum pergi sama sekali kan gitu ya. Ya, masih di sudut rumah kita. Ya. Iya. Jadi gini, di TV pejabat-pejabat dalam bidang pendidikan itu terkait dengan learning loss. Ya. Tahun lebih ya, mulai Maret ya kalau tidak salah tahun 2020 sampai sekarang ini memang yang dilihat memang ketinggalan istilahnya itu ketinggalan dari segi capaian pembelajarannya itu dirasakan sehingga kemudian orang ingin segera luring. Nah itu kesan saya seolah-olah yang namanya kerugian belajar itu, learning loss itu bisa dikompensasi dengan luring begitu saja, seolah-olah dengan mengatakan ayo kita luring itu sudah selesai. Padahal sebetulnya ya tidak sesederhana itu. Makanya kemudian saya kaitkan dengan seringkali kalau
ada kalkulasi gitu ya. Sebetulnya kerugiannya seperti apa? Nah, itu wah ini tentang belajar ini ya. Nah, Jadi saya kira Pak Yanto. konsepnya itu adalah learning loss itu as opposed to learning gain. Jadi ketika learning loss berarti siswa itu tidak mendapatkan pembelajaran, tidak mendapatkan betul itu Pak Yanto. Ya kan? Betul Pak Yanto. Sampai sebagaimana mestinya. Ya betul Pak Yanto, itu betul persis itu, tapi tidak banyak dibicarakan orang. Ya. Yang saya itu pokoknya udahlah sekarang luring, tapi kemudian juga tetap menggunakan protokol kesehatan yang memang harus dipatuhi gitu. Ya ada juga yang hitung itu dari segi alokasi jam belajar. Jadi jam belajar pada waktu masih luring, sepenuhnya luring itu sehari berapa jam, kemudian dihitung sebulan berapa jam, dan sekarang sudah 1,5 tahun lebih, itu berarti berapa jam. Ini kan kuantitatif. Ya, itu yang saya sebut. Itu sah-sah saja dilihat dari input proses, saya kira. Itu juga kalau inputnya saja menjadi semakin sedikit, tentu bisa diprediksi output dan outcome-nya itu juga akan terpengaruh, saya kira. Ya gitu Pak. Ya betul. Ya betul. Jadi sebetulnya ya itu bisa juga tapi sebenarnya di balik kuantitas jam itu kan yang penting itu. Berapa jam daring itu sebenarnya apa yang terjadi di interaksi belajar mengajar di luring, apa yang terjadi di interaksi belajar mengajar di daring. Ya, jadi juga kepedulian kepenasaran saya selain yang tadi itu seolah-olah dengan kemudian kembali ke luring sebagian itu menyelesaikan masalah kerugian. Tapi selain itu juga wacana bahwa daring dan luring itu yang penting adalah mutu, itu tidak pernah dibicarakan, tidak ditonjolkan gitu. Padahal saya tahu mereka tahu lah. Gitu. Teman-teman di kementerian misalnya tahu lah. Saya juga akhir-akhir ini diwawancara TVRI Pak Ali tentang antara luring, learning loss dan sebagainya itu. Saya katakan bahwa luring itu tidak menjamin bisa mengatasi learning loss, karena ketika kita luring zaman sekarang ini juga tidak bisa balik seperti luring pada zaman sebelum pandemi. Sehingga ini hambatannya juga ada. Sehingga saran saya ketika untuk era pandemi ini, kita harus minimize learning loss dan maximize safety, sehingga tetap terjaga, tetap aman, tetapi learning loss-nya itu terkurangi. Kalau untuk mengatasi totally, saya yakin tidak bisa. Gimana Pak Ali? Betul. Ya, saya kira itu kalau analognya seperti gempa, bencana yang lain ya, banjir, tsunami, gempa bumi, itu kan ada kerugian-kerugian. Itu kan tidak sederhana, sama aja. Ya, learning loss ini juga tidak sederhana. Yang saya gemes itu adalah seolah-olah sederhana dengan luring sudah selesai gitu. Jadi ada 3 pokok. Yang pertama tadi saya sudah sebut, seolah-olah dengan luring itu sudah selesai masalahnya, masalah learning loss. Kemudian yang kedua itu tidak begitu banyak ditonjolkan. Saya yakin itu diketahui, tidak banyak ditonjolkan bahwa di balik luring, di balik daring itu yang penting adalah mutunya. Proses pembelajaran kemudian bisa menuju ke arah pencapaian hasil belajar gitu. Yang ketiga Pak Yanto. Yang ketiga ini kalau saya menyebut itu hikmah di balik musibah. Bahwa pandemi ini sebetulnya mempercepat, mengakselerasi kita semua untuk siap-siap melaksanakan daring yang bermutu sebagai satu pilihan. Bukan solusi dalam artian kembali ke luring kemudian daring itu karena ada musibah maka sementara pakai daring, bukan begitu. Tapi ke depan itu dengan yang sudah sangat populer ya, disrupsi,
penggeseran kalau saya menyebut itu. Disrupsi itu penggeseran, penggusuran apa namanya. Yang semula itu berlaku tidak lagi berlaku. Semula itu harusnya dikerjakan oleh pendidik, guru, dosen, tidak lagi begitu. Itu sebetulnya mempercepat sehingga kita akan merasakan dengan daring itu mana yang kira-kira bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, mana yang kemudian kira-kira bisa menghasilkan capaian pembelajaran yang baik, mana yang kemudian tidak bisa. Itu kan sebetulnya mempercepat kita terhadap kesadaran betapa ada pilihan lain. Oleh karena itu saya kira memang setelah COVID ini tidak akan balik ke old normal. Kita harus new normal. Ketika new normal itu, maka daring itu harus dimaknai sebagai sistem pendidikan yang memiliki standar harusnya. Tapi kan sekarang gejalanya anti standar, Pak Ali. Ya, itu saya kok ingat. Jadi mantan anggota BSNP kita pernah semangat untuk mengembangkan standar PJJ. PJJ ini seringkali disebut. Ya, dan di standar itu kan apa yang namanya PJJ yang diartikan sekarang itu sebenarnya kan tidak masuk kriteria standar. Itu baru BJJ, belajar jarak jauh. Karena daring yang selama ini tidak memiliki learning system management. Nah, jadi betul. Hanya memindahkan ruang kelas ke dalam laptop kan itu. Nah, mudah-mudahan ini ke depan kita di samping mengatasi learning loss memang harus berangkat untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan sebaik mungkin, Pak Ali. Gitu Pak Ali. Gimana, Pak Ali? Betul. Jadi yang ketiga tadi Pak Yanto ingin saya ulang lagi dengan kata-kata yang berbeda. Pada dasarnya wacana yang saya dengar, baik itu para pejabat di Kemendikbud maupun padahal jelas saya yakin tahu lah itu. Kemudian juga para stakeholders, para pelaksana di lapangan, setiap pengelola satuan pendidikan itu tidak ada wacana mengenai bagaimana kemudian setelah pandemi pergi ini membentuk sistem pendidikan yang berbasis paling tidak itu memanfaatkan daring. Tapi saya tidak ingin mengusulkan bahwa kemudian akhirnya semua harus tetap saja daring, tapi kombinasi antara daring yang kita sudah sangat mengenal itu, yaitu blended learning. Saya kira kalau boleh saya ilustrasikan, bisa juga kemudian dipetakan, Pak Yanto, mata pelajaran apa, mata kuliah apa yang memang lebih unggul dari segi capaian pembelajarannya kalau menggunakan daring, yang mana yang kalau menjadi lebih unggul kalau menggunakan luring. Bahkan dalam satu mata pelajaran yang sama, satu mata kuliah yang sama, itu ada juga aspek-aspek mana yang kemudian memang bagus kalau daring dan mana yang memang harus luring. Nah ini waktunya, tapi saya tidak mendengar itu sebagai satu wacana publik itu, Pak Yanto. Jadi yang ketiga tadi, ke depan setelah pandemi betul pergi, ya jangan sampai kemudian kembali ke yang dulu, yang old normal. Jadi melihat daring itu sebagai pilihan yang bisa lebih memaksimalkan capaian pembelajaran daripada kalau luring. Tetapi sekali kombinasi dari duanya itu harus dihasilkan berdasarkan kajian yang sekarang ini sebetulnya momentum penting untuk melakukan kajian itu, Pak Yanto. Ya nggak ada kajiannya karena semangatnya itu sebetulnya behind scene, artinya behind educational skenario gitu loh saya kira, karena mendorong luring itu karena supaya ekonominya bergerak. Ada pergerakan kegiatan ekonomi, sehingga kadang-kadang pejabat itu salah menerka bahwa ketika luring itu nanti bahayanya terhadap penularan terbentuknya klaster baru itu tidak menjadi pertimbangan yang lebih detail, Pak Ali. Kadang-kadang ya sudahlah luring saja gitu. Ini terjadi gimana? Iya, Pak Yanto. Ya, boleh saya jawab dengan cara lain ya, Pak Yanto. Sekarang ini kan istilah itu
dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini, dari sejak PAUD Pak Yanto, saya kebetulan punya cucu yang ke PAUD, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai dengan perguruan tingginya itu program doktor itu. Ya. Boleh luring, itu terjemahnya gini, boleh luring itu artinya apakah kemudian wajib bagi semua peserta didik untuk berinteraksi ini melalui luring, ataukah yang namanya boleh itu artinya pilihan. Pilihan itu artinya ya peserta didik bisa milih dia mau ke sekolah atau tetap saja di rumah. Ini persoalan yang perlu kita bicarakan secara serius pada episode berikutnya. Ya, oke. Ya oke Pak Ali, bagus itu. Ya, ini kita sudah mengawali persoalan luring versus daring. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di episode kedua mengenai penajaman persoalan luring dan daring ini, sehingga kita bisa benar-benar minimize learning loss dan maximize safety buat anak-anak kita. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Ali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan tentu saja sehat bersama cucu dan sehat bersama keluarga. Tetap goes, ya, tetap goes, tapi habis goes jangan makan banyak. Karena menghilangkan tujuan goes. Nah, sampai ketemu minggu depan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.